Halo kaum rebahan yang tak pernah lelah bermimpi. Semoga semua indah pada waktu menceritakan si John yang tak pernah kalah dalam perang. Diperlihatkan sekelompok orang mencari ular di sekitar sungai kecil. Setelah mendapatkan beberapa ekor, ia pergi. Di perjalanan, ia juga memanah ikan dan tentunya mendapatkan dong. Mereka berpapasan dengan orang dan memberikan tangkapannya tersebut. Selanjutnya, kita dapat melihat beberapa orang sedang berinteraksi dengan ular. Dan di sini, John menjual hasil tangkapan ularnya. Selanjutnya diperlihatkan, beritahu saya alasannya. Namun Rambo berkata dengan singkat, pulanglah. Selanjutnya kita melihat tentara yang mengeksekusi tawanan dengan cara disuruh berlari di sawah, di mana sawah itu sudah ditabar dengan ranjau. Dan yang lebih parahnya, mereka menjadikan ini sebagai taruhan. Kembali lagi, ternyata si Sarah ini pantang menyerah. Walaupun dengan menggunakan kata-kata mutiara, Rambo tetap tidak bergeming. Scene pindah ke prajurit yang menjarah perkampungan dan mereka mengambil anak-anak dan mengancam mereka jika berani untuk mengambilnya maka perkampungan mereka akan dibakar. Selanjutnya kita diperlihatkan lagi-lagi Sarah menunggu di kapal Rambo untuk mengajaknya. Namun Rambo tak tergoda dan tetap tidak. Dan ia bilang bahwa mereka berperang sama saja seperti bernafas. Namun setelah diusir, Sarah menoleh dan mengucapkan bahwa sebenarnya Rambo peduli. Karena kalau tidak, kenapa dia menahan mereka di situ? Dan dengan terpaksa, Rambo akhirnya bersedia mengantar mereka. Akhirnya mereka berangkat dan ternyata dari tadi si Sarah nggak tahu nama Rambo. Dan dia mengenalkan dirinya bernama John. Dan ia bercerita kalau dia berasal dari Amerika. Tiba saat hari gelap, mereka melihat ada keramaian di pinggir sungai. Dan berpesan tetap diam dan menunduk. Dan setelah sepertinya mereka telah aman, ternyata ada yang mengejar. Dengan bahasa Burma, dia menyuruh John untuk menghidupkan lampu kapal. Si perompak berkata, sungai ini adalah milik kami. Kenapa kalian lewat-lewat saja dan meminta semua bekal yang dibawa? Salah satu dari mereka melihat bahwa ada perempuan di situ. John bilang, perompak ini tidak peduli. Dan tetap. Setelah John melihat situasinya, dan bam 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 bam. Semua tewas headshot. Hanya satu yang harus dua kali karena tertembak di bagian dada. Selanjutnya, John ingin kembali, dan Michael pun sama. Tapi, Sarah tetap tidak mau. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, mereka sampai dan sangat akan melaporkan tentang pembunuhanmu. Karena mengambil nyawa tidaklah benar. Namun Sarah bilang, ia tak tahu harus berkata apa, dan meninggalkan kenang-kenangan untuk John. Lalu mereka berpisah, John pun pulang. Perjalanan Michael dan Sarah dilanjutkan dengan berjalan kaki. Saat John dalam perjalanan, ia membakar kapal perompak yang sebelumnya perompaknya telah dibunuh. Dan di sana dia meninggalkan belatinya. Sarah dan kawan-kawan tiba di sebuah perkampungan. Dan selanjutnya, tiba-tiba ia dipanggil seorang. Dan dia mengenalkan dirinya bernama Arthur Mars. Ia berkata bahwa seharusnya mereka kembali 10 hari yang lalu. Meminta bantuan kedutaan juga tidak bisa. Di sini Pak Arthur menjelaskan bahwa Amerika telah mengirim tentara bayaran untuk menolong mereka. Selanjutnya John diminta untuk mengantarnya. Dan John pun meminta Pak Arthur yang seorang pastor untuk mendoakan mereka. Dan di sini John bersedia mengantarkan mereka. Esoknya terlihat John dan beberapa orang dengan dilepaskan oleh Pak Arthur. Mereka berangkat menuju Burma. Mereka berjumlah 5 orang tentara bayaran. Selanjutnya kita diperlihatkan Sarah yang sedang ditawan dan dilihat oleh pasukan tentara musuh. Esoknya kita lihat John dan rombongan telah sampai dan mereka disambut oleh 2 orang yang mengenalkan diri bernama Mian dan Tai. Dan perjalanan dimulai. Botak kaget melihat bom
Perang Dunia Kedua yang sangat besar hanya digeletakkan di situ. Singkat cerita, mereka tiba di lokasi di mana Sarah dan kawan-kawan disergap. Setelah mereka melihatnya, mereka berdebat. Ada yang ingin kembali karena mereka melihat bahkan anjing pun dibunuh di sini. Mereka bertanya, berapa jumlah musuh? 100 lebih, dan mereka pun semakin panik. Setelah mereka tidak mau dan terjadi percekcokan. Di sini John hampir membunuh si botak dan berkata, semua tidak ada yang mau di posisi ini, hidup tanpa apapun atau mati demi satu hal. Dan mereka pun bergerak. Selanjutnya kita diperlihatkan di camp tentara dan juga keadaan Sarah. Dan selanjutnya kita diperlihatkan dengan Regu John yang sudah menaiki mobil dan menyusun strategi dari atas mobil, dan mereka sepakat 15 menit semua harus selesai. Rencana penyusupan pun dimulai. Pergerakan mereka dimulai dengan satu orang menyusup ke menara. Selanjutnya mereka turun satu persatu. Terlihat di sini para tentara sedang menikmati ciu, dan di depan mereka ada cewek-cewek dong sedang berjoget. Namun tidak ada musiknya, beneran tidak ada, bukan karena dimatiin, tapi memang gak ada, cuman teriak-teriak doang di orang ini. John turun paling terakhir di pinggir kali. Dengan mengendap-endap, ia mulai mencari tawanan. John sudah mulai menemukannya. Dia berhasil membebaskan 2 orang, cuman masih ditinggal di situ. Terlihat para tentara sudah mulai bosan. John bertemu rekannya dan menginstruksikan untuk menjemput yang 2 tawanan tadi. Keluar dari dalam kamar dan melihat tawanan. Sambil minum air teh, ini kali ya, warnanya coklat. Dia berjalan pergi. Selanjutnya tawanan tersebut berhasil dibebaskan oleh salah satu tentara bayaran. Selanjutnya kembali di mana para tentara berpesta. Mereka mulai merebut cewek-cewek. Selanjutnya seorang tentara membawa wanita, mungkin maksudnya ingin diehem, tapi malah dia berhasil ditikam. John berhasil menemukan Sarah dan mereka. Selanjutnya kita diperlihatkan hari yang sudah terang, cerah. Gila, bagus banget ini mah. Negeri di atas awan. Mereka terus berlari. Di sini John berpisah dengan rombongan yang pertama dan ia sadar bahwa Sarah sedang terluka. Keren John ini. Walaupun begitu tetap sadar gitu kalau temannya lagi terluka. Selanjutnya diperlihatkan kepanikan di camp tentara dan pindah ke John yang sedang merawat Sarah dan ia sedang mengkhawatirkan Michael. Maksudnya si Sarah ya, ngawatirin Michael. Kira-kira selamat apa enggak gitu. Bukan mikirin dirinya dewe. Dan diperlihatkan para tentara sedang panik dan segera naik ke mobil untuk diangkut mencari kelompok yang telah membobol camp mereka. Ya iyalah. Salah satu orang di kelompok pertama menginjak ranjau dan itu membuat tentara tahu lokasi mereka. Dan ternyata itu si botak. Karena Michael seorang dokter, dia melakukan pertolongan pertama. Kelompok John efek dari bom ini. Selanjutnya kita diperlihatkan ternyata rombongan yang pertama berhasil ditemukan dan mereka siap untuk dieksekusi. John muncul dari sisi lain. Ini kayak tragedi Sampit, bro. Perang pun dimulai. Di sini tidak bisa ditampilkan ya, mungkin karena dari scene ini darah dan daging itu berserakan, udah nggak bisa lagi perutnya. Di akhir perang kita diperlihatkan Michael, Sarah masih hidup. Michael mencoba menyelamatkan beberapa orang. John, Michael, dan Sarah saling melambai dari kejauhan. Di akhir scene kita diperlihatkan dengan John yang berjalan ke arah peternakan dan di sana terdapat kotak surat yang tertulis R. Rambo. Dan John terus maju ke peternakan dan cerita selesai.